Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita kembali lagi di Renungan Pagi pada pagi hari ini. Mari kita sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita menyembah Tuhan pada hari ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi dari awal. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, katakan memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan sekali lagi, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu
katakan terakhir kali. Katakan kemurahan-Mu, Amin. Lebih dari hidup. Yes Lord, yes Lord. Lebih dari hidup, dan kami bawa lidah kami untuk memuji Engkau, memuji karena kemurahan-Mu lebih dari hidup. Awal lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan sekali lagi terakhir. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kau lebih dari hidup. Oh, kami sungguh merasakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, tak henti-hentinya. Oh, kami melihat rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Oh, karena itu kami mengangkat hati kami mengangkat suara kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami dapat merasakan kebaikan-Mu, rahmat-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau melatih lidah kami untuk selalu memuji Engkau dengan segala yang ada pada kami, dengan segenap nafas kami Tuhan, karena kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu yang kami dapat rasakan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami rasakan tak henti-hentinya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan tentang cerita tentang serial Kerajaan Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Amin. Tuhan Yesus menceritakan bahwa kerajaan surga itu sama seperti seorang wanita yang sedang membuat roti. Dia mengambil ragi dan terus kemudian mencampurnya dengan tepung, dan terus akhirnya tepung itu sampai khamir seluruhnya.
Tuhan Yesus tidak mengambil perumpamaan yang sulit dijangkau, yang sukar dimengerti, tetapi dia mengambil perumpamaan itu dari kehidupan sehari-hari. Jadi pada waktu zamannya Tuhan Yesus adalah sangat terbiasa sekali untuk seseorang melihat bagaimana seorang ibu atau seorang wanita membuat roti untuk kebutuhan rumah tangganya. Mereka mengambil tepung dan terus mencampurkannya dengan ragi dan terus mengaduknya, dan terus kemudian tiba-tiba setelah beberapa saat tepung tersebut yang sudah dicampur dengan ragi menjadi mengembang dan terus menjadi roti. Ya, itu adalah berbicara tentang kerajaan surga seumpama kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang wanita. Nah, saudara perhatikan kalimat ini tidak terpisah. Jadi tidak dikatakan kerajaan surga itu seperti ragi, bukan. Kerajaan surga itu seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, dicampurkan kepada tepung dan terus membuat tepung itu mengembang menjadi khamir satu adonan. Nah, kita tahu misalnya pada waktu Tuhan Yesus pernah berbicara tentang ragi adalah cerita tentang kejahatan manusia atau kejahatan orang-orang Farisi. Hati-hati kamu terhadap ragi orang Farisi. Ya. Apakah ragi di sini bicara tentang kejahatan? Saya rasa tidak demikian. Tapi Tuhan Yesus sudah menceritakan kerajaan surga itu seumpama ragi yang ditaruh di tepung dan terus membuat tepung itu menjadi khamir atau mempengaruhi tepung tersebut. Ini adalah berbicara tentang kekuatan internal dari sang ragi ini yang bisa mengembangkan si tepung itu sehingga menjadi satu adonan yang besar dan bisa memenuhi kebutuhan seisi rumah tangga. Nah, kerajaan surga itu diumpamakan seperti demikian. Jadi ada satu kuasa dari kerajaan surga yang tidak kelihatan. Begitu ragi dicampurkan ke dalam satu tepung, dalam satu adonan, raginya tidak kelihatan, tapi pengaruhnya ada. Kuasanya ada, mempengaruhi di daerah sekitarnya sehingga tepung tersebut menjadi mengembang dan menjadi berguna. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga, kita itu seperti ragi yang ditempatkan bersama-sama di dalam satu adonan, satu tepung, dan itu akan mempengaruhi keadaan sekitarnya, membuat keadaan sekitarnya itu menjadi lebih berguna. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia untuk menggarami keadaan di sekitar kita supaya tidak menjadi busuk. Dan kali ini diceritakan bahwa kerajaan surga itu seumpama seperti ragi yang dimasukkan ke dalam satu adonan. Dan kita lihat bagaimana caranya Tuhan bekerja. Pernah ada satu kejadian. Nikodemus datang suatu malam hari kepada Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8. Tuhan berkata demikian, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan orang-orang atau tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan berkata kalau angin berhembus kemana dia mau, saudara bisa mendengar bunyinya tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana ia pergi. Kita bisa merasakan, tidak bisa melihat tetapi kita bisa merasakannya. Demikianlah halnya dengan orang yang lahir baru. Tidak kelihatan bagaimana caranya bekerja, Tuhan bekerja di dalam diri seseorang, tapi hasilnya bisa dirasakan. Saudara bisa merasakan, orang lain bisa merasakan. Pada saat ada orang berdekatan dengan saudara, mereka bisa merasakan ada kuasa Allah, ada hadirat Allah yang keluar dari kehidupan kita, dari gaya hidup kita, dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Artinya kehidupan saudara dan saya membawa dampak bagi sekitarnya, dan orang lain merasakannya, turut merasakan. Mereka tidak tahu dari mana, mereka tidak mengerti, tetapi mereka bisa merasakannya. Begitu juga pekerjaan dengan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tapi slowly, pelan-pelan
kita bisa melihat kita sudah berubah. Yang tadinya mungkin kita kasar, kita semakin sabar, semakin mengasihi, semakin murah hati. Terjadi perubahan. Dari mana perubahan tersebut? Ada roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti ragi yang dimasukkan ke dalam tepung, raginya tidak kelihatan, tidak tahu, tetapi dampaknya itu kelihatan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita membawa dampak bagi dunia di sekitar kita. Sama seperti ragi yang mengkamirkan satu adonan, begitulah juga warga kerajaan Allah itu akan mengkamirkan seluruh adonan di dunia ini menjadi satu adonan, sehingga mereka bisa mendapatkan berkat karena ada Tuhan dalam hidup kita. Berkat Abraham sampai kepada segala bangsa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat benih kerajaan Allah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengkamirkan seluruh adonan. Kami dapat membawa dampak di masyarakat, di mana kami hidup, di mana kami tinggal Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka boleh diberkati oleh keberadaan kami, anak-anak-Mu, warga kerajaan Allah. Berkati Tuhan kehidupan anak-anak-Mu serta aktivitas yang mereka akan jalankan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.